Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnatah bima dafa'anhum kaidash syaitan wa fannahu wa radda amalahu wa khayyaba dhannahu idh ja'ala as-sawm hisnan li awliyaihi wa junnatan. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima tatimmus salihatu wal a'mal. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa da'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini insyaallah sudah memasuki hari yang keempat daripada puasa di bulan suci Ramadan. Semoga hari keempat dari puasa bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat maghfirah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Allah senantiasa melipat gandakan pahala-pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah kita bisa bertemu di bulan yang penuh dengan kenikmatan, bahkan di bulan yang penuh dengan ampunan. Kita tidak akan mungkin bisa memasuki bulan suci Ramadan saat ini tanpa ada ma'unah, pertolongan yang berupa takdir dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu adalah ketentuan Allah, kemudian disertai dengan kehendak. Maka dua hal ini tidak bisa dipisah, takdir dan kehendak. Maka kita bisa bertemu pada saat ini. Alhamdulillah, kita di bulan suci Ramadan ini merupakan anugerah. Kami sedikit akan menerangkan tentang rahasia-rahasia puasa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah pakar hadis, juga termasuk pakar fikih, fuqaha. Di samping itu, setelah fakih atau ahli fikih, beliau menekuni dalam dunia tasawuf. Maka beliau hidup pada abad 450 tahun yang lalu. Tetapi ilmu dan kajiannya sampai saat ini luar biasa. Bahkan kitab yang fenomenal yang sudah dikenal di kalangan umat Islam pesantren yang namanya Ihya Ulumuddin masih eksis, diteliti, bukan hanya di kalangan muslim tapi non muslim juga meneliti kitab beliau. Kitab Ihya Ulumuddin ini terdiri dari 4 jilid. Dan setiap makalah-makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali setiap makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, di situ pasti disebutkan rahasia. Misalkan kita itu sholat bukan hanya menjalankan kewajiban, tetapi rahasia di dalam sholat dikupas oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian di dalam puasa pun beliau bukan hanya membahas tentang kewajiban orang muslim di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa, tapi dikupas oleh beliau tentang rahasia-rahasia dalam puasa. Yang termaktub di dalam sini adalah Kitab Asrarus Shaum, termasuk rahasia-rahasia kita menjalankan puasa. Kenapa kita harus mengetahui tentang hikmah atau rahasia?
di dalam berpuasa tujuannya tidak ada lain agar umat manusia itu betul-betul memperhatikan tentang syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naluri manusia itu cenderung ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Kalau misalkan hanya sekedar puasa hukumnya wajib, itu sudah biasa dibahas. Tetapi apa yang terkandung dalam puasa itu dikupas oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan kitab keterangan ini juga dilandasi oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan bahas tentang rahasia puasa. Puasa sebagai anugerah. Kenapa dikatakan anugerah puasa itu? Dalam bahasa Arab dikatakan minnatun, as-saumu minnatun. Karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad jelas tidak sama dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Walaupun umat sebelum Nabi Muhammad itu juga ada kewajiban puasa, sebagaimana surat Al-Baqarah mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang dimaksud min qablikum umat-umat sebelum Nabi juga ada kewajiban puasa. Tetapi umur kita berbanding dengan umat-umat terdahulu jauh lebih panjang umur umat terdahulu. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun itu Nabi Nuh mengajak umat untuk bertauhid, mengakui Allah sebagai Tuhan, pengikutnya hanya 50 orang. Dan ibadahnya Nabi Nuh tidak bisa diragukan, luar biasa siang maupun malam. Ketika malam beliau itu qiyamul lail, ketika siang berpuasa. Namun umat-umat terdahulu ketika melakukan suatu kewajiban termasuk sholat, puasa dan lain sebagainya, satu kebaikan akan dicatat satu pula pahala. Maka kalau kita berbanding dengan umat terdahulu yang 950 tahun, ada yang 1000 tahun, itu umpama hitung-hitungan pahala jelas lebih banyak pahala orang-orang terdahulu. Kalau umur kita baina sittin wa sab'in kata Nabi, antara 60 dan 70. Kadang zaman-zaman sekarang 50 tahun sudah berdatangan tamunya. Tamu apa? Sakitan. Sehingga tidak bisa maksimal untuk menjalankan ibadah. Untuk menututi amalan-amalan orang terdahulu yang umurnya 500 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 950 tahun, maka Allah memberikan anugerah untuk khusus Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga umat Nabi Muhammad kalau di luar puasa itu pahala melakukan sedekah 1 balasannya adalah 10. Sebagaimana hadis mengatakan kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Kalau 1 kebaikan akan dibalas 10 pahala ila sab'i mi'ati dhifin, sampai kepada 700, tergantung amalan itu dilakukan ikhlas dan tidak. Illa syiyam, kecuali puasa. Maka umat Nabi Muhammad untuk menututi orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang, jelas amalnya juga panjang, Allah memberikan anugerah yang namanya puasa. Sehingga walaupun pendek-pendek umur daripada umat Nabi Muhammad, antara berkisar 60-70, maka amalan sedikit bisa mengalahkan amalan-amalan orang-orang terdahulu yang ditopang dengan umur yang panjang. Kenapa? Karena di dalam puasa itu bukan dilipat gandakan
10 menjadi 700. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsiynya, fa innas shauma li, puasa itu milikku. Fa ana ajzi bihi, maka karena puasa itu milikku dan dia tidak akan pernah melakukan puasa, aku akan balas pahala puasa itu kehendakku. Bukan nak 7, bukan 10, bukan 700, tapi berlipat-lipat. Lah ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala itu akan melipat gandakan orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang dimaksud innama yuwaffas sabirun adalah puasa. Sungguh kata Allah, pahala orang-orang yang bersabar itu akan kami lipat gandakan bighairi hisab, tanpa hitungan. Sehingga puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, umure umat Kanjeng Nabi pendek-pendek, bisa menututi pahala-pahala daripada umat-umat terdahulu. Dan inilah yang dimaksud as-shaumu minnatun. Puasa adalah anugerah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena puasa ini merupakan anugerah, kalau kita diberi hadiah oleh seseorang, maka jangan sia-siakan hadiah itu. Apalagi yang memberi minnah hadiah bukan manusia, tapi Tuhan yang memberi kehidupan untuk kita. Ya, maka dengan hadiah yang namanya puasa, jangan sampai puasa ini disia-siakan dengan banyak berleha-leha yang tidak ada manfaat. Karena dengan mensyukuri karunia yang berupa minnah ini, tidak ada lain memaksimalkan waktu di sisa-sisa umur itu untuk memaksimalkan puasa, agar dengan memaksimalkan puasa, nikmat-nikmat di dalam puasa itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, rahasia di dalam puasa itu adalah as-shaumu hisnun. Puasa itu adalah benteng pertahanan. Sebuah kerajaan, sebuah negeri, bila tidak ada benteng pengaman, maka musuh akan lebih mudah menyerang. Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan itu pasti ada benteng pertahanan dan dijaga oleh para tentara pertahanan itu pula. Tujuannya apa? Biar musuh tidak mudah menyerang bangsa kita yang besar. Maka manusia yang berpuasa secara otomatis membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Apa yang dibentengi? Raja kita dalam tubuh ini adalah hati. Raja kita dalam naluri badan itu adalah hati. Maka hati itu akan mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang kita lihat. Misalkan kita melihat orang sukses, maka hati itu pasti ingin sukses. Misalkan kita melihat orang pangkat, kuasa, maka hati mudah cenderung ingin mendapatkan pangkat dan derajat. Lah inilah yang namanya syahwat, keinginan. Sehingga keinginan ini apabila tidak dibentengi dengan puasa, maka keinginan itu akan terus berada pada manusia. Sehingga keinginan itu bila tidak dibentengi dengan puasa, maka keinginan yang belum tercapai oleh manusia akan menghalalkan segala macam cara. Orang ketika punya kekuasaan dan ketika punya uang, bukan berarti nafsu itu berhenti di situ. Terkadang orang yang memiliki uang atau kekuasaan
nafsunya atau syahwatnya semakin tinggi. Sampai kapan mereka akan menuruti hawa nafsunya? Sampai mati. Baru ketika mati syahwat atau keinginan itu hilang. Karena syahwat itu menopang kepada sesuatu yang dohir atau badan. Maka kalau manusia itu tidak dibentengi, ibaratkan sebuah kerajaan tanpa benteng, maka musuh-musuh akan masuk menyerang ke dalam, sehingga ketika musuh masuk menyerang ke dalam, semua kerajaannya, semua negaranya pasti dikuasai oleh musuh. Maka hati manusia bila tidak dibentengi, maka syahwat, keinginan, nafsu itu akan menyerang yang namanya raja yang disebut dengan hati, sehingga hati ini sulit untuk mengingat akan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi kekuasaannya, semakin banyak uangnya, bukan semakin dekat dengan Allah. Terkadang sombong ada pada diri manusia, dan itu sudah dicontohkan di dalam Al-Quranul Karim melalui siapa? Fir'aun. Fir'aun ini adalah makhluk Allah yang diberikan kekuasaan, ciptaan Allah yang diberi kekuasaan. Satu. Yang kedua, diberikan harta benda yang melimpah. Ketiga, diberikan waras tak tahu loro. Bahkan dalam satu riwayat di dalam kitab itu, sampai yang namanya Fir'aun itu sulit untuk keringetan, saking dimanjakan oleh hidup. Ada dayang yang mengipasi setiap saat. Kalau dulu kan bukan kita kipas angin ya, tapi langsung dikipas di kanan kirinya, tidak keringetan. Bahkan dalam satu riwayat, Fir'aun ini tidak pernah punya penyakit, hatta ngeluh tidak punya, karena dia sudah dinamakan oleh kehidupan dunia, kekuasaan dan rasa yang luar biasa akan sehatnya, sehingga dalam benaknya, kalau orang lain sakit saya tidak sakit, kalau orang lain kelaparan saya tidak pernah lapar, kalau orang lain itu menjadi rakyat, saya yang akan menjadi penguasa. Sehingga ada rasa sombong yang mengitari pada jiwa yang namanya Fir'aun, sehingga meninabubukan bahwa pemberian itu bukan hakikatnya hasil dari jeripayahnya, tetapi mutlak adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia dininabubukan oleh harta, kekuasaan dan lainnya, dia semakin menjauh dengan syahwat dan keinginannya, ambisi dan lain sebagainya. Maka umat Islam itu harus membentengi agar supaya hatinya yang berupa raja ini tidak dimasuki oleh yang namanya syahwat yang ditopang oleh namanya iblis. Maka hendaklah harus banyak-banyak melakukan puasa. Kemudian yang selanjutnya, puasa itu merupakan junnah. Junnah itu perisai. Kalau tentara dulu kan pakai pedang ya. Kemudian di tangan kirinya pakai apa niku? Perisai ya. Untuk apa perisai itu? Ketika musuh menyerang, maka dia akan menangkis dengan perisai itu. Ketika diserang, ditangkis. Begitu pula puasa sebagai tangkisan daripada setan-setan yang menggoda kita, sehingga setan yang akan masuk sudah ditangkis oleh yang namanya puasa. Tetapi kalau memang orang itu andaikan ya, manusia itu tidak ada kewajiban yang namanya puasa, maka sudah barang tentu manusia itu akan menuruti keinginan-keinginan yang bersumber daripada hawa nafsu. Maka dari uraian ini Imam Al-Ghazali banyak memberikan sebuah solusi dan banyak memberikan fadilah
tentang keutamaan puasa yang sebentar lagi kita akan terangkan. Maka kenapa setan itu dibelenggu pada bulan puasa? Katanya setan itu Ustaz dibelenggu di bulan puasa. Kok ada orang masih ngamuan Ustaz? Apakah itu bukan setan? Bukan. Yang dimaksud dibelenggu setan itu adalah kalau yang namanya nafsu itu walaupun di bulan puasa itu ada. Tetapi setan-setan yang dimaksud di sini adalah ketika kita melakukan puasa, kemudian dengan puasa itu kita betul-betul sesuai dengan aturan syariat yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Misalkan kita ingin gibah itu rasan-rasan dia ingat pasti saya akan puasa, kalau saya gibah seperti ini kan eman saya, ini masih ingat seperti itu. Lah ini juga termasuk junnah, perisai. Andaikan kita tidak puasa los, ngomong los, berbicara los dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud bahwa setan itu sudah diperisai, sudah dibelenggu dengan yang namanya puasa, sehingga orang itu tidak mudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam. Itu yang dimaksud setan dibelenggu. Kalau nafsu itu makanya kata Syekh Imam Al-Qusairi dalam kitab Risalatul Qusairiyah, kalau kita itu takut kepada setan satu kali, maka lebih takutlah kamu terhadap nafsumu sendiri sebanyak 70 kali. Kalau setan kan dari luar. Siapa yang menjadi setan? Termasuk alam ini. Minal jinnati wan nas. Karena yang dimaksud minal jinnati wan nas yang menjadi setan, karena ulah daripada manusia itu akan memancing emosi marah terhadap hati manusia. Maka di dalam sebuah kitab Tambihul Ghafilin, setan itu tidak bisa menyesatkan manusia. Saya ulangi, setan itu tidak bisa menyesatkan manusia. Sebagaimana Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Apa yang dimaksud? Setan tidak bisa menyesatkan manusia. Setan andaikan diizini oleh Allah untuk menyesatkan manusia, maka semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti tersesat. Kenyataannya setan itu walaupun sudah seperti ini, ada manusia yang beriman, ada yang tidak beriman. Berarti setan ini bukan menyesatkan. Kok ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Andaikan diberi wewenang setan menyesatkan, semuanya akan tersesat. Begitu pula Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu bukan memberi hidayah, tapi menyampaikan hidayah. Andaikan Nabi Muhammad itu bisa memberi hidayah, tidak akan mungkin orang yang terdekat dengan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, akan menjadi orang kafir. Tidak mungkin. Kalau tujuannya Nabi itu memberi hidayah. Apa fungsinya Nabi? Menyampaikan hidayah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illal balagul mubin. Kamu itu diutus Muhammad bukan memberi hidayah, tapi menyampaikan hidayah. Ada yang nyampe, ada yang tidak. Begitu pula setan itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menyesatkan, tetapi setan itu adalah sifatnya memancing, memberi umpan. Maka ketika manusia itu diberi umpan oleh setan, kok kena, maka ibaratkan kita memancing ikan, ikannya kena. Wah, ini kena kata setan. Tapi tidak semua kena oleh setan. Bagi siapa yang tidak kena? Bagi orang-orang yang ahli puasa. Dipancing nggak kena. Kenapa? Orangnya sudah menjadikan dirinya perisai dengan puasa. Maka dengan puasa ini tadi kembali lagi, satu, puasa itu merupakan
yang pertama adalah junnah, perisai. Yang kedua tadi, yang ketiga junnah, yang kedua adalah hisnun, benteng. Yang pertama adalah anugerah. Maka jadikan puasa ini bukan beban untuk kita. Terkadang di luar teko maneh poso wayahe war sekarang gak war gara-gara poso iki aku luwe. Berarti dia mengatakan seperti itu menjadikan puasa sebagai beban, bukan puasa sebagai anugerah. Kalau puasa dijadikan anugerah, enteng jadinya dan akan menjadi perubahan pada dirinya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka daripada itu, mari dengan datangnya bulan suci Ramadan ini betul-betul dijadikan bulan perubahan untuk diri kita, bulan perubahan untuk keluarga kita, agar supaya dengan puasa tidak ada lain tujuannya adalah dengan puasa manusia semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa manusia itu tidak dekat dengan Allah dan Rasulullah? Disebabkan banyak keinginan. Terkadang keinginan itu tidak seimbang. Misalkan penghasilannya setiap hari 100.000, kemudian keinginannya pingin mobil Mercy, keinginannya pingin rumah mentereng, sehingga antara keinginan dan kemampuan jelas tidak sama. Kalau ini terus dituruti, keinginannya harus tercapai, pasti ada keinginan ingin memiliki itu akan menyebabkan menghalalkan segala macam cara. Orang-orang yang korup zaman sekarang ini bukan orang yang tidak mampu. Orang-orang yang melakukan asusila bukan orang yang tidak puasa. Mereka yang mampu dan mereka punya kekuasaan, tetapi tetap menuruti hawa nafsu, sehingga hawa nafsunya ini yang memporak-porandakan kehidupannya. Keinginannya tinggi, tetapi keinginan pasti ada batasnya, ditegur oleh Allah, sehingga dengan teguran tujuannya tidak ada lain adalah mengingatkan kembali bahwa dirimu loh yang sukses, yang punya kekuasaan bukan karena jerih payahmu, tapi dari aku. Untuk sadar seperti itu, tidak ada lain yang bisa menyadarkan kecuali puasa. Lek boten poso soro tiyang niku. Napa nafsune kate dituruti terus. Sampai kapan, kata Imam Ghazali, kata Imam Al-Bushiri dalam manakibnya itu, an-nafsu katiflih. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil ketika ditetek menang. Tetapi ketika anak kecil sudah tidak ditetek, nangis, pingin apa? Ditetek terus. Jadi nafsu ini pingin dituruti toh, dituruti menang wis. Seperti anak kecil mau netek nih lho. Anak kecil nangis ditetek ambek ibu menang. Begitu pula nafsu. Ketika nafsu ini enggak dituruti, goncang dan lain sebagainya, pingin seperti ini. Ketika dituruti, menang. Seperti orang ketika lapar. Nafsunya kan ketika orang itu lapar pingin kenyang dengan makanan enak. Ketika kenyang menang dan lain sebagainya. Maka nafsu itu seperti anak kecil. Tidak ada tuanya. Semakin tua, nafsu bukan semakin rendah. Kata siapa? Kalau sudah tua, maka nafsunya semakin rendah. Enggak, keinginannya tinggi, cuman kekuatannya tidak punya. Keinginannya tetap tinggi, cuman kemampuannya tidak ada. Maka tidak ada lain yang bisa membentengi, yang bisa menjadikan perisai, kecuali perbanyaklah melakukan puasa. Baik, setelah Imam Al-Ghazali menerangkan tentang rahasia puasa yang tiga, yang pertama adalah merupakan anugerah,
yang kedua merupakan benteng, yang ketiga merupakan junnah perisai. Al-Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan dengan fadilah-fadilah, dengan fadilah puasa. Apa fadilah dan keutamaan puasa? Keutamaan puasa ini boten saged nih. Enggak bisa. Ampun nggih. Ampun nggih, ampun. Keutamaan orang yang melakukan puasa. Ini sudah banyak diterangkan oleh para masyayikh, pada guru, termasuk diantaranya mulut wangi. Dan kita kupas kok bisa wangi, padahal secara manusia bukan wangi, berbau malah. Nah ini kita harus diteliti. Keutamaan puasa yang pertama adalah bau mulut wangi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, qala Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangan kekuasaannya. Ngapunten, ini pakai lafaz biyadihi. Berarti demi zat itu namanya termasuk Allah. Berarti di situ sumpah Kanjeng Nabi. Demi zat yang diriku ada di tangannya. Kalau di dalam sebuah lafaz hadis ataupun lafaz Al-Quran memakai istilah tangan, bukan berarti Allah Ta'ala itu punya tangan. Kalau kita menyamakan Allah dengan kita, Allah punya tangan, Allah punya mata, berarti kita mentasyabbuh Allah dengan makhluk. Berarti kita sudah menyamakan Allah dengan manusia. Sedangkan Allah jelas tidak sama dengan manusia. Berdasarkan dalam sebuah kaidah aqaid 50, Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya sebesar apapun, sekecil apapun. Jadi kalau ada hadis mengatakan demi zat yang diriku ada di tangannya, makna tangan itu bukan makna yang hakiki, tapi bermakna majas yang harus ditakwil. Sama seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu diam di atas aras. Itu menurut ulama mufassirin bukan berarti Allah ada di atas aras. Kalau Allah itu ada di atas aras, berarti Allah sama dengan manusia. Kita punya rumah, Allah juga punya rumah yang namanya aras. Jadi kalau ada istilah seperti ini, itu bukan makna hakiki di dalam hadis ataupun Al-Quran. Apa yang dimaksud Ar-Rahman 'alal istawa? Kekuasaan Allah meliputi aras, bukan Allah diam di aras. Karena Allah itu adalah qiyamuhu bin nafsihi. Kembali kepada aqaid yang 50. Maka penting kita belajar aqaid 50. Allah diam di dalam dzatnya sendiri, yang dzatnya sendiri itu tidak sama dengan diamnya manusia di dalam rumah. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ada di genggamannya, di kekuasaannya. La khulufu famis shaim adyabu indallah min rihil miskih. Sungguh bau mulut orang yang lagi puasa itu lebih wangi di sisi Allah, bukan di sisi manusia, dibanding bau misik. Maka yang dimaksud di sini, karena orang ketika bicara kotor, gibah ngerasinin tonggone, atau namimah adu domba, atau fitnah, maka fitnah, gibah, namimah yang keluar dari mulut itu ketika nyampe di langit, maka yang berbau pertama kali sebelum Allah adalah para malaikat. Gak enak ambune, tidak nyaman. Makanya dengan puasa itu dalam arti mengekang makan dan minum, mengekang dari hawa nafsu, ngerasani dan lain sebagainya. Maka sungguh bau mulut orang yang
berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibanding dengan bau misik, dan tidak ada minyak yang lebih wangi dibanding misik. Sampai satu gram misik itu ada yang bernilai 1.500.000. Kata Imam Al-Ghazali, misik yang asli itu terbuat daripada damud dabyih, termasuk darahnya kijang. Dan ini ada kisah dalam kitab, dalam sebuah kitab ada kenapa kok kijang ini bisa berbau harum. Itu ada kisahnya. Insya Allah nanti kita ceritakan ini, karena panjang. Maka misik ini adalah diambil dari darah kijang yang ada di ekor daripada kijang, dan ekornya itu ada ciri tutul. Ketika ditusuk yang namanya ekor, maka akan muncrat yang namanya darah, dan darahnya itu akan menggumpal dengan sendirinya dengan bau harum. Itulah yang dinamakan misik. Maka di dalam fikih dibahas ada darah yang tidak najis, termasuk darah kijang yang mengandung minyak misik. Maka orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi dibanding minyak misik yang wangi itu, walaupun mahal. Karena sebagaimana tadi, orang yang berpuasa mulutnya dikunci. Orang yang berpuasa tidak berbicara sembarangan. Orang yang berpuasa tidak suka memfitnah, sehingga mulut yang dipergunakan seperti itu di sisi Allah wangi. Lek di hadapan makhluk nggih bau. Tapi Allah itu yang dimaksud lebih wangi daripada misik. Yaqulullah azza wa jalla, kenapa bau mulut orang yang lagi puasa itu lebih wangi dibanding dengan bau misik? Allah berfirman. Nah, berarti kalau seperti itu hadisnya ini hadis qudsi. Hadis itu tataran tingkatannya, kalau dirunut ada hadis qudsi, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif, yang terakhir ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang Bani Israel untuk mengimbangi kalam-kalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi dibanding dengan misik, innama yadharu, karena orang yang berpuasa satu, meninggalkan keinginannya. Pingin kumpul sama istrinya di siang hari bulan Ramadan, dihindari. Padahal pingin loh, nggih. Mau tidak mau pingin, dihindari, ditinggalkan. Pingin makan enak, ditinggalkan. Minum enak, ditinggalkan. Maka kata Allah, fasaumuli, maka puasa yang dia lakukan untuk diriku, karena untuk diriku. Wa ana ajziyun bi, maka orang yang berpuasa itu di samping bau mulutnya itu berbau wangi, maka aku akan melipat gandakan pahala-pahala yang telah mereka lakukan, karena mereka sudah mengekang makan, minum dan syahwat untuk diriku. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang diperoleh bagi orang yang sedang puasa. Baik. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Di samping bau mulutnya wangi, orang yang lagi puasa ini akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya pintu Rayyan. Sebagaimana hadis Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lil jannati, surga itu babun, memiliki pintu, yuqalu, yang disebut lahu, bagi surga, ar-Rayyan, pintu yang namanya Rayyan. La yadkhuluhu, tidak akan memasuki kepada surga yang pintunya Rayyan illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi kula kali panjenengan yang puasa saat ini bukan sia-sia, tapi sudah dijanjikan masuk surga ke dalam pintu yang namanya Rayyan. Kemudian selanjutnya, bukan hanya memasuki yang namanya surga, wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala, orang yang puasa juga dijanjikan oleh Allah. Apa janji Allah? Bi liqa'illahi ta'ala, akan dipertemukan dengan zat yang saat ini kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang nyaman, di tempat yang penuh nikmat,
kemudian Allah datang menemui kita. Kalau kita misalkan ada di rumah, kemudian datang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita kagumi, kok tiba-tiba datang ke dalam rumah. Apapun yang ada di dalam rumah pasti akan disuguhkan, dan hati akan menjadi berbunga-bunga, bergembira. Apalagi itu yang datang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu enak-enak di dalam surga, maka nikmat surga itu sebetulnya hakikatnya tidak kekal. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, ketika orang itu enak makan minum di dalam surga, bahkan berfoya-foya dengan minuman keras, karena minuman keras besok sudah tidak bisa diharamkan lagi. Minuman keras itu kan haram ketika ada di dunia. Kemudian istri-istri yang menjadi raja daripada bidadari itu senantiasa mengelilingi kita. Itulah kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang ada di dalam surga. Ketika fasilitas itu ada, makan enak, minum enak, lalu datanglah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makanan yang enak, istri yang berupa bidadari, fasilitas yang ada, semuanya akan hilang sirna, disebabkan ada nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran sebagai tamsil, perumpamaan. Siapa? Ingat, dalam surat Yusuf kita punya kisah yang namanya Yusuf dan Zulaikha. Yusuf ini adalah orang yang tampan, sampai diistilahkan kalau separuh daripada dunia itu milik Nabi Muhammad, seperempat daripada dunia ketampanannya milik Nabi Yusuf, seperempatnya lagi kita semua ini. Maka pada suatu ketika Zulaikha ini kesemsem sama Yusuf. Pada Yusuf ini adalah anak pungut. Sampai dari saking birahinya yang namanya Zulaikha, akhirnya ditarik yang namanya Yusuf di kamar dari belakang untuk diajak perbuatan yang tidak senonoh. Tapi Yusuf tidak mau, karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai gara-gara seperti ini Zulaikha menjerit, kemudian ditangkap Yusuf, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Dan di situ ada cibiran yang namanya Zulaikha. Kok bisa ya, termasuk orang tua angkatnya mau kepada anak angkat, padahal itu juga raja. Ini cibiran sudah memenuhi kota sehingga Zulaikha mendengar. Akhirnya Zulaikha mengundang para perempuan-perempuan di kota tersebut untuk berkumpul, dan di tangannya dipegangi oleh pisau dan tuhfah. Tuhfah ini apa? Apel. Buah apel. Ketika perempuan-perempuan di seluruh kota tersebut kumpul, kemudian tangan kanan memegang pisau dan tangan kiri memegang apel, kemudian Yusuf dipanggil di balik jeruji, dipanggil, "Ya Yusuf, coba keluar." Ketika Yusuf itu keluar, diabadikan di dalam Al-Quran, "Falamma ra'ainahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ketika mereka perempuan-perempuan itu melihat ketampanan Yusuf, maka mereka dengan pisau di tangan kanan, kemudian apel di tangan kiri, mengiris yang namanya tangannya. Matanya terbelalak melihat ketampanan Yusuf. Tanpa disadari ada jari jemari dari perempuan itu terpotong. Tidak sadar. Kenapa kok sadar? Saking takjubnya dia melihat ketampanan daripada Yusuf alaihissalam, sehingga rasa sakit hilang. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang itu berenak-enakan dengan fasilitas surga besok, datanglah Allah, maka fasilitas makan, minum, perempuan hilang sirna semuanya, karena ada yang lebih mengherankan, menakjubkan, yakni wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perempuan-perempuan itu ketika melihat ketampanan Yusuf, tanpa sadar terasa, walaupun apel itu enak, tangan teriris, tidak terasa
karena melihat ketampanan Yusuf lebih berharga dari mereka. Seperti ini Yusuf itu. Baru mereka sadar mesti ai Zulaikha kesemsem kepada yang namanya Yusuf. Maka di samping puasa itu adalah akan memasukkan ke dalam surga Rayyan, juga di dalam surga akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir sebagai penutup. Orang yang berpuasa keutamaannya lah dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi Allah itu sangat bergembira, bangga. Dalam bahasanya waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan menyifati orang yang puasa, ya unduru ya malaikati, wahai malaikatku, lihatlah oleh kalian ila abdi, kepada hambaku, taraka syahwatahu, yang meninggalkan keinginannya, yang meninggalkan makan, yang meninggalkan lazat, yang meninggalkan minum, li ajli, karena diriku. Kalau kamu malaikat ndak makan, ndak minum, ndak beristri, itu wajar, karena kamu aku ciptakan tanpa memiliki syahwat. Wajar. Ada makhlukku di muka bumi, saya beri syahwat tapi dia tinggalkan syahwatnya. Saya suruh diberi fasilitas makan, dia tinggalkan makannya, minum ditinggalkan. Untuk apa mereka lakukan wahai malaikat? Karena dia mengabdi kepada diriku. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari dengan puasa ini mawas diri, eman, karena belum tentu puasa yang akan datang kula kali panjenengan bisa menaungi bulan suci yang luar biasa ini. Maka walaupun kita itu capek, payah, sempatkan kita itu berpuasa di bulan suci Ramadan di siang hari. Walaupun kita capek, payah, sempatkan kita qiyamul lail, karena qiyamul lail di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini materi yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan materi yang kami sampaikan atau yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang mungkin perlu dipertanyakan. Kami persilakan, cuman satu orang mawon nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih. Oke. Oh, nggih. Kata Imam Al-Ghazali, ini terusannya sebetulnya nggih. Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu memiliki tingkatan sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah puasa umum. Puasa umum ini yang penting enggak makan, enggak minum dan meninggalkan syahwat, secara fikih itu sudah sah, dan ini sudah biasa dilakukan oleh kita. Ada lagi puasa khusus. Puasa khusus apa? Puasa khusus itu adalah kafus sam'i, menahan mata, mencegah pendengaran, mencegah lesan, mencegah tangan, mencegah kaki dari berbuat sesuatu yang menyebabkan maksiat. Mata memandang perempuan lain yang bukan mahram adalah maksiat. Bagi orang yang puasa khusus itu batal. Telinga mendengarkan sesuatu yang bersifat fitnah itu adalah berdosa. Bagi orang khusus itu batal. Kalau bagi kita biasa kan itu seperti itu. Kemudian kalau puasa khusus ini bukan tingkatan kita lagi. Karena puasa khusus yang ketiga itu namanya puasa khusus. Ini puasa hati. Apa yang dimaksud puasa khusus? Puasa sedetik pun manusia harusnya tidak bisa menghilangkan Allah. Maka kalau dalam satu detik hitungan 24 jam kok ada dalam 24 jam itu tidak mengingat Allah, maka puasanya batal. Dan ini kata Imam Ghazali bukan tingkatan orang biasa,
tapi tingkatan para nabi dan para rasul. Makanya Kanjeng Nabi itu diseterangkan dalam tiba kedua mata Nabi itu biasa tidur, wong manusia ketika ngantuk tidur. Wa qalbuhu, tetapi hatinya la yanamu, tidak pernah tidur. Walakin lil hikmati alad dawami muraqib, hatinya Nabi senantiasa menjadi pelayan untuk Allah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya Kanjeng Nabi walaupun tertidur itu akan menjadi wahyu, karena hatinya tidak tidur. Lalu bagaimana cara meningkatkan dari puasa umum menjadi puasa khusus, dari puasa khusus akan menjadi puasa khusus? Tidak ada lain, adalah latihan. Dan yang mengetahui kenaikan pangkat itu bukan orang lain, tetapi diri kita. Yang menjadi tolak ukur akan bersukses dan tidaknya juga diri kita. Makanya tidak ada sesuatu yang bim salabin, tetapi harus pakai latihan. Sehingga dengan latihan akan meningkatkan dari umum menjadi khusus, dari khusus akan menjadi khusus. Walaupun itu sulit, tapi kalau Allah menakdirkan maka tidak ada istilah yang sulit. Ini yang kami bahas tentang masalah puasa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin materi pada Ahad hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bertemu lagi, dan mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita itu menjadi benteng untuk melindungi dari gangguan-gangguan setan, dan mudah-mudahan puasa ini mengantarkan kita dimasukkan ke dalam surga, dan mudah-mudahan puasa kita ini mengantarkan kita dipertemukan dengan Allah yang telah menciptakan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.